Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulurku semua. Terima kasih tetap berada di channel kesayangan kita semua, Jagat Sapu Angin. Pada malam hari ini saya langsung ditemani oleh Mas Ki. Silakan Mas Ki. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi tadi ceritanya kita berwisata malam ya Mas. Oke. Terus kita jalan-jalan, ini tepatnya di atas bunker. Bunker Kali Adem ya. Oke, jadi ini edisi spesial kita. Kita mengadakan wisata malam di bawah lereng Gunung Merapi, tepatnya di atas atau di ujungnya bunker mentok. Ini ada, kita berada di samping Sungai Gendol. Yang dulu ceritanya Sungai Gendol ini adalah salah satu sungai yang selalu dari lahar, dan ini menjadi jalur utamanya lahar. Jadi Merapi kan meletusnya berulang kali. Ada di tahun 2006, tahun 2010, sebelum tahun 2006 pun ada, cuman tidak lewat lahar, tidak lewat sini. Kenapa kita berwisata malam? Karena kita ingin mencari tahu seluk-beluknya dan sejarahnya yang ada di daerah sini. Karena dari tadi saya merasakan eksistensi Cukup besar ya. cukup besar ya. Memang di sini memang cukup besar. Nanti Mas Ki mau bercerita tentang eksistensi makhluk-makhluk astralnya. Cuman di episode kali ini kita hanya ingin menikmati suasana malam di bawah kaki Gunung Merapi. Kita yang sekarang berada di ketinggian sekitar 1100 mdpl. Oke, langsung saja Mas Ki. Jadi posisi kita kan sekarang ini berada di atasnya bunker, ujungnya. Ya, jadi bunker masih berada di bawah sana. Mungkin episode selanjutnya kita akan mengadakan eksplor sejarah di bunker juga. Jadi kita di ujung atasnya bunker yang mungkin dulunya nggak seperti ini Mas ya. Jadi ini hanya batu-batu. Mungkin dulunya di daerah sini itu apa toh Mas? Sebelum ada letusan, karena letusannya itu awal mula di sini itu tahun 2006 ya Mas ya. Tahun 2006. Jadi sebelum tahun 2006 memang kalau Merapi meletus nggak pernah ke sini Mas, atau gimana? Untuk jalur lava itu dimulai tahun 2006, dan sebelumnya tempat-tempat di sini tuh taman. Taman. Ya, seperti taman. Oke, jadi ini taman dulunya. Jadi bisa di asumsikan bahwa sebelum tahun 2006 itu memang letusannya nggak terarah atau nggak berarah ke daerah bawah gitu aja. Karena dulu ada cerita mitos sejarahnya dulu, Keraton Jogja itu tidak mungkin kena abunya Merapi. Iya. Gitu ya. Cuman hal itu terbantahkan di tahun 2010. Betul ya. Oke, kita sebelum berlanjut ke tahun 2010, kita ngobrol di tahun 2006 aja Mas. Gimana? Ini ada flashback ya. Oke. Dari zaman dulu. Jadi untuk ceritanya gini, sebelum tahun 2006 itu meletus, di atas bunker tadi, Oh iya. ada dulunya tempat lapangan besar. Oke. Dan di situ ada hiburan Mas. Mungkin ada hiburan untuk warga sini ya. Oke. Ya mungkin hiburannya tuh yang terlalu Wah. ya terlalu wah. Dan setelah kejadian hiburan itu, awal mula datang ke sini tuh arahnya sampai ke 5 kilo awan panas. Awan panas 5 kilo. 5 Jadi kilo. kita sekarang berada di mana Mas? Ini berada di berapa kilo? Ini kurang lebih kita 4 kilo ini. 4 kilo. 4 kilo dari Merapi. Oke, jadi 4 kilo dari Merapi ya. Jadi ini udah termasuk kawasan ekstrim. Betul, Gitu, Mas, betul. ya. Oke guys, sedulur semua, jadi kita berada di jarak 4 kilo dari puncak Merapinya. Jadi dari puncak Merapi itu sekarang kita berada di 4 km. Ini adalah wilayah ekstrim. Ini maaf ya, agak redup ya. Untuk lighting agak redup ya Mas ya. Mungkin karena ada gangguan Mas atau gimana Mas? Ya betul. Boleh bercerita. Sosok-sosok di sini emang kuat ya Mas ya. Emang kuat. Jadi untuk nanti mungkin kita di sini tidak ada gambar Visualisasi ya, tidak ada ya. Oke. Karena mungkin terlalu ya tinggi Oke. di sini. Jadi nanti di bawah, insya Allah kalau nanti diizinkan, ada satu sosok yang tadi di sana. Kita pergi ke atas, itu di pinggir kanan jalan ada batu besar. Dan di situ mungkin kalau wisatawan ke sini yang
bisa mungkin sering melihat sosok itu Oke. dan jadi pertanyaan kan itu siapa di situ nanti. Oke, mungkin nanti kita bisa gali sejarahnya Betul. juga. Jadi kita tidak akan memvisualisasikan sosok makhluk yang ada di sini. Jadi daerah sini kita nggak akan memvisualisasikan, cuma nanti ada beberapa sosok yang di bawah, mungkin itu bisa kita visualisasikan dengan gambar. Dan tetap ya, gambar kita tidak akan dibuat sebagus mungkin. Sebisa mungkin gambar hanya sebuah sketsa, karena setiap kali kita menggambar makhluk-makhluk astral atau makhluk gaibnya itu, kalau kita gambar untuk hawa auranya itu ikut ke dalam gambar, dan itu mungkin bisa mengganggu kita lah. Jadi kita hanya sebuah sketsa saja untuk mencari amannya. Dan juga ini saya dengar-dengar dari cerita Mas, dari daerah di sini itu ada batu besar Mas. Iya. Itu kata ada beberapa, saya pernah mewawancarai teman saya ini jadi supir driver jeep. Itu ada beberapa orang yang melakukan ritual Mas daerah sini. Jadi ada batu besar, dia bilang melaksanakan ritual di bawah batu besar tersebut. Itu sebenarnya batu apa Mas? Atau ada cerita mungkin atau seperti apa? Ya. Oke, jadi lebih tepatnya batunya itu di belakang kita ya, di belakang sini. Ya, jadi untuk yang di sini itu untuk sosoknya banyak sekali. Mungkin ada yang cewek, ada yang cowok, mungkin yang tinggi dari yang berbulu, Iya. banyak sekali. Tapi ada satu yang mungkin membuat saya penasaran ya. Ada satu energi, dia muter warna biru itu, berwarna biru. Jadi energi itu aja. Iya, tapi belum tahu untuk energinya itu apa. Cukup lumayan. Kalau mungkin kita mendekat di arah 3 meter Bisa terasa ya. bisa terasa. Dari sini pun mungkin dari tadi Ya, saya kayak ngerasain apa ya? Jadi kayak bayang-bayangan nih Mas. Jadi memang benar untuk eksistensinya di daerah sini itu wow. Dan ini adalah menunjukkan bahwa memang benar adanya, jika makhluk-makhluk itu di dunia lain pun masih ada. Jadi jangan dikesampingkan itu, karena memang bisa merasakannya sendiri. Kalau sedulur semua pengen merasakan, datanglah ke tempat-tempat yang sepi, menyendiri. Kita rasakan, hanya cukup untuk merasakan saja dan membuktikan saja. Jangan melakukan hal-hal yang aneh ya Mas ya. betul. Tetap pesan kita, setiap tempat-tempat sakral itu pasti menyimpan misteri. Jangan sampai tempat sakral yang bertujuan baik atau punya sejarah histori yang baik, jangan sampai kok tempat itu menjadi tempat seperti maaf kata pesugihan lah, atau tumbal atau yang lainnya. Kita tetap harus selalu meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya Mas ya. Mungkin ada lagi Mas. Oke. Jadi tadi sempat mendekat ya. Mungkin kalau ada yang tahu indigo, mungkin tadi sempat mendekat, dia posisinya di sini. Jadi Ya, posisinya di sini. Tadi sempat saya ngobrol dikit untuk visual, tapi ternyata belum diperbolehkan ya untuk yang di sini. Memang belum diperbolehkan. itu sosoknya kalau boleh disebut seperti apa Mas? Putih Mas. Putih. Ya. Jadi memang nggak hanya sebuah cahaya putih atau Itu kalau mungkin yang indigo dia putih, berserban segini. Oke. Jadi memang seperti sosok seorang kiai gitu ya. Betul. Oke. Nah, Memang ini aneh. kalau yang paling tinggi energinya itu ya tadi ya. Oh, yang itu tadi, yang itu tadi ya. Seperti di sini. Oke. Jadi wisata malam ini tetap bertajuk dengan obrolan-obrolan misteri tentang eksistensi makhluk-makhluk gaib. Dan juga mungkin sedulur semua ingin berkomentar, meminta kita datang kemana, nanti kita akan bercerita tentang sosok-sosok yang berada di sini. Jadi di sini intinya untuk sosok kalau mau dihitung susah gitu Mas ya. Susah. Saking banyaknya dan Saking saking banyaknya. besarnya. Betul. Ini pun kita udah mungkin di bawah kaki Merapi ya. Ada lagi di sana. Ya, tapi dia udah mungkin dimensi Bergeser. lain, ya kerajaan lain. Jadi kita bahas yang kecil-kecil aja, yang deket. Yang deket-deket aja ya. Betul. Karena saya yakin itu di setiap tempat, apalagi di gunung. Dan ini pinggir kita, di belakang kita ini, untuk pengetahuan sedulur semua, di belakang kita ini udah termasuk hutan ya. Termasuk hutan, jadi memang ini kalau kalian datang ke sini pun harus hati-hati dan juga harus membawa
warga setempat atau tour guide, karena di sini memang bahaya. Samping kita langsung jurang yang dalam. Ini karena malam mungkin kita nggak bisa lihat ke dalam karena intinya sangat bahaya gitu Mas ya. Betul. Dan dari tadi itu saya kayak seolah-olah ngelihat bayangan-bayangan yang kelebat-kelebat gitu Mas. Tapi memang auranya dan energinya memang tapi dingin ya Mas? Ya, lumayan dingin. Dan buat informasi untuk sedulur semua, ketika kita tadi mau datang ke sini itu mendung cuacanya. Cuman pas kita duduk, kita setting alat, Merapinya itu terlihat wow. Dan itu nggak sempat terekam karena memang sudah malam, tapi masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan itu mungkin alhamdulillah Tuhan telah merestui dan juga makhluk-makhluk menerima kita gitu Mas ya. Kita karena kita kesini itu nggak mengganggu kan, ini nggak mengganggu, hanya bercerita dan memperkenalkan bahwa monggo lah di setiap tempat sakral dan penuh misteri kalian juga wajib sopan dan hargai mereka yang tak kasat mata. Mungkin itu. Mungkin ada lagi Mas sebelum kita closing. Habis ini aja, karena di sana ada sosok yang mungkin membuat saya penasaran. Oke. Ya. Habis ini kita lanjut ke batu bawah. yang besar. Oh, siap. Oke ya, seluruh semua kita sudahi untuk obrolan santai kita di sini untuk wisata misteri. Obrolan santai di sini, nanti setelah ini kita nanti kita visualisasikan ya Mas ya. Ada beberapa satu sosok yang mungkin itu membuat Mas Ki penasaran, kita visualisasikan. Dan tetap stay tune di channel kesayangan kita Jagat Sapuangin. Oke, sedulur semua, seperti yang saya dan rekan saya bilang tadi, bahwasanya kita akan menggambar sosok makhluk gaib yang ada di sekitaran atasnya Bangker, tapi enggak yang di atas tadi ya. Kita sudah berpindah tempat. Ini adalah salah satu spot foto yang keren di atas Bangker. Nanti kita akan kasih tahu untuk sosok apa yang ada di sini. Mas kita tadi sudah mencoba memvisualisasikan untuk gambarnya seperti apa. Jadi posisinya katanya tadi di atas sini. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Ki sendiri. Kayak gini ya. Jadi kalau pas posisi sore, Ya, oke. Udah. Jadi sosoknya sudah bisa digambarkan. Oke, fine. Oke, bos. Lumayan. Kelihatan nggak kamera, bisa ngeliat nggak ini? Oh ya, oke. Seperti ini ya untuk gambarnya. Dia berada di bawah sekarang. Oke, jadi ini tadi gambar. Karena sosok ini dulu tadinya di atas itu ya, di atas batu sini. Saya tarik ke bawah. Oh, jadi Mas tadi gambarnya pas posisinya di bawah ya? Di bawah, betul. Jadi ini siapa? Untuk nama tidak menyebutkan ya ini ya. Nama sosoknya Mungkin seperti- ceritakan seperti ini. Wujud aslinya seperti ini. Kalau dilihat udah tua ya Mas ya ini. udah sepuh gitu. Dia beliau sudah sepuh. Dan kalau di sini kan tempat wisata ya. Jadi mungkin kalau ada yang datang ke sini melihat sosok seperti ini, itu dia tempatnya di situ. Tapi untuk wisata mungkin tidak mencampuri urusan tentang itu ya. Ya. Mungkin dia Kebanyakan. di sini emang setelah meletus dia bertempat di sini ya. di sini. Tapi untuk mungkin buat foto-foto atau mungkin berkunjung ke sini tidak mempengaruhi untuk itu. Jadi nggak masalah kalau siang seluruh semua mau ke sini mau foto-foto, nggak apa-apa, tetap santai aja, enjoy aja. Jadi sosoknya seperti ini. Nah, ini beliau itu sifatnya gimana Mas? Untuk sifatnya dingin ya. Oh, tetap Mungkin dingin ya. informasi sedikit, hanya mungkin 1-2 kata aja. Untuk yang saya dapat di sini adalah intinya dia datang ke sini bersama dengan batu yang besar ini. Oh, batu yang ini ya. Jadi dia bareng. Jadi ini kejadian di tahun 2010. 2010. Oke ya, teman. Seluruh semua, jadi beliau
menempati ini ya. Jadi ada beberapa batu yang besar memang kalau buat spot foto bagus, tapi ternyata di balik itu semua ada sosok yang meninggali di sini. Cuman buat sedulur semua yang mau kesini nggak usah takut, nggak apa-apa. Cuman kita mengungkap apa sih di balik semua yang keren itu, pasti di belakangnya itu ada sesuatu yang memang apa mas ya itu tetap ada di situ. Mungkin ada pesan dari beliau sendiri terkait dengan yang berhalangan ya. Mungkin kalau mungkin ke daerah sini atau di batu ini, mungkin yang berhalangan jangan dulu naik ke batunya. Jadi memang ada beberapa pantangan kalau menurut kebersihan memang ya. Jadi orang berhalangan itu kan bisa disebut kotor atau memang nggak bersih. Jadi pegang The Holy Quran pun nggak boleh sebenarnya kan, karena memang nggak suci. Jadi ada beberapa tempat yang memang kalau orang itu kotor, takutnya nanti malah bukan masalah karena apa-apa, cuman takutnya dia malah ikut nempel atau hal-hal yang tidak baik ikut nempel, malah jadi repot sendiri kan, seperti itu. Jadi kayak ada beberapa tempat di Jogja, di kawasan Jogja juga ada beberapa tempat yang memang itu kalau orang yang lagi dapet itu nggak boleh masuk juga ya mas ya. Itu sama aja di setiap tempat pasti juga seperti itu. Cuman jangan dijadikan kok iki nganu apa namanya kok bahas kayak gitu. Jadi ini kita hanya mengutarakan saja, dan ini hanya dari pesan, bisa dibilang pesan gaib ya gitu ya mas. Seperti itu. Ada pesan lagi mungkin dari beliaunya? Mungkin cukup tadi udah kita datang ke sini, saya bicara untuk mungkin menguak kejadian dari dulu. Mungkin kalau di sini kita tadi wisata ya? Iya, kita wisata malam dan sekalian mengulik hal-hal yang misterinya itu ada gitu ya. Mungkin kalau pagi ya 1-2 orang lah mungkin yang tahu itu bisa dapat view seperti itu. Tapi kalau malam begini lebih ibaratnya lebih leluasa untuk melihat ya. Karena kalau malam itu selalu identik dengan hal yang seperti itu, apalagi kalau kita berada di outdoor seperti ini ya, di luar ruangan. Mungkin buat sedulur semua yang mampu atau yang mempunyai visualisasi lain, bisa berkomentar di kolom komentar apakah benar atau memang salah, atau mungkin kenapa hanya ini yang digambar. Mungkin bisa berkomentar. Yang intinya kita tidak mungkin bisa menggambarkan semua karena di sini banyak banget mas ya. Lumayan banyak dan barusan ada kayak orang lompat-lompat mas. Di sebelah kita ini ada mungkin sosok yang lumayan besar, lumayan kuat ya. Karena untuk tingginya sama kita pun jauh banget, berkali-kali lipat. Tapi giant nih mas ya. Betul. The Black Giant. Tinggi. Tapi untuk gambar mungkin tidak kita gambar ya. Mungkin kita hanya sebatas hiburan saja, dan ini hanya sebatas buat pengetahuan buat sedulur semua. Mungkin itu ya mas ya, nggak ada pesan. Terima kasih buat sedulur semua telah mengikuti perjalanan wisata malam pada malam hari ini di channel kesayangan kita Jagat Sapu Angin. Tetap tumbuhkan semangat kalian, tetap teruskan tonton channel ini, karena semakin banyak yang nonton semakin kita akan selalu menelusuri tempat-tempat yang saklar penuh misteri, karena kita akan kuak itu semua. Jangan lupa tombol subscribe, like dan komentar, dan juga jangan lupa di share. Cukup sekian mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.